Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Doni Saputra dari program studi Teknik Informatika. Saat ini saya sedang menjalani ujian akhir semester atau UAS dengan mata kuliah Jaringan Wireless dan Mobile dengan dosen pengampu adalah Bapak Dr. Randes Ucuk Darussalam STMT. Baik, em, kali ini adalah mengenai soal ujian akhir semesternya. Carilah paper dari jurnal online yang bisa diunduh dan tidak berbayar. Dengan topik penerapan metode wireless network, contohnya adalah Wi-Fi, LiFi, VLC, optical wireless, intersatelit, IoT, dan lain sebagainya. Untuk soalnya sendiri adalah jelaskan latar belakang judul dari paper yang Anda pelajari, lalu jelaskan permasalahan secara umum dan khusus terkait dengan topik paper. Jelaskan atau capaian dengan metode yang diusulkan dalam paper. Jelaskan state of the art atau landasan metode-metode existing yang terkait dalam menyelesaikan masalah. Lalu juga penjelasan tentang keunggulan metode yang diusulkan dalam paper untuk problem solving, lalu cara kerja atau implementasinya seperti apa, lalu menjelaskan hasil dari implementasi metode usulan dalam bentuk luaran sistem seperti grafik atau tabel dalam hasil simulasi pengukuran yang disajikan dalam paper. Lalu penjelasan mengenai analisa data yang diperoleh dikaitkan dengan parameter yang digunakan sebagai indikator keberhasilan. Jelaskan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penerapan metode usulan ini. Lalu ide apa saja selanjutnya untuk mengembangkan metode usulan dari paper yang saya bahas kali ini. Oke, untuk paper yang saya bahas kali ini adalah optimasi jaringan nirkabel. Optimasi jaringan nirkabel berbasis mikrotik. Dengan menggunakan metode wireless distribution system WDS pada kantor Desa Tri Mukti Jaya. Oke, langsung saja kepada jawaban yang sudah saya buat di PowerPoint dengan jawaban yang menyesuaikan dengan soal yang diberikan oleh Bapak Dr. Andes Ucup. Oke, baik. Latar belakang. Penggunaan teknologi wireless telah menjadi hal penting dalam meningkatkan kecepatan, kemudahan, dan juga keakuratan akses informasi. Dengan adanya teknologi wireless, pengguna dapat terhubung ke jaringan internet atau jaringan lokal dari berbagai lokasi, yang memfasilitasi mobilitas, lalu meningkatkan efisiensi pekerjaan. Teknologi wireless berbasis mikrotik sendiri memiliki kelebihan dalam hal mengontrol penggunaan internet pada setiap perangkat yang terhubung dengan fitur manajemen user dan manajemen bandwidth. Namun, pada dasarnya teknologi wireless memiliki batasan dan juga jangkauan sehingga diperlukan metode seperti yang namanya adalah WDS ya atau wireless distribution system untuk memperluas jaringan. Oke. Selanjutnya permasalahan yang ada pada jurnal yang saya sudah pelajari ini adalah secara umumnya permasalahan yang dihadapi adalah kualitas internet yang buruk yang mengganggu operasional dalam pada keberlangsungan bisnis proses. Ini sangat berdampak ya secara khusus ya karena kantor desa Trimukti Jaya ini yang ada pada paper mengalami yang namanya keterbatasan pada jangkauan sinyal wireless dan juga bandwidth yang belum terkelola dengan baik yang menyebabkan koneksi internetnya itu menjadi lambat dan pengguna sulit mendapatkan koneksi dengan baik dan stabil karena pada konteksnya wireless ini signal wireless itu sangat penting ya untuk dikelola dengan baik selain bandwidth management ya. Lalu tujuan pada paper kali ini adalah merancang dan mengimplementasikan jaringan wireless berbasis mikrotik dengan metode yang namanya WDS, Wireless Distribution System, untuk mengoptimalkan pembagian bandwidth dalam jangkauan yang lebih luas tentunya ya, sehingga meningkatkan kualitas internet dan operasional di kantor desa Trimukti Jaya. State of the art-nya itu peneliti ini menggunakan metode WDS untuk mengembangkan jaringan wireless internet wireless tanpa kabel sebagai backbone utamanya ya untuk akses point.
Dengan WDS, pengguna yang terhubung ke jaringan nggak perlu lagi yang namanya melakukan koneksi berulang saat pindah lokasi, karena masih dalam cakupan sinyal wireless yang sama. Dengan contoh misalnya, saya sebagai user connect ke satu SSID. Nah, SSID yang lainnya ini, oh sorry, saya connect ke satu SSID, lalu connect di lokasi A. Nah, ketika saya berpindah ke lokasi B dengan SSID yang sama, saya tidak perlu melakukan connection ulang karena kita bisa melakukan mobilitas tanpa harus koneksi yang terputus. Nah, itulah tujuan dari dan state of the art-nya dalam paper ini ya. Keunggulan metode. Metode yang diusulkan memiliki keunggulan dalam pembagian bandwidth dan perluasan jangkauan dibandingkan dengan metode yang lainnya. Hal ini memungkinkan jaringan untuk tetap lebih stabil dan efisien dalam berbagai kondisi pengguna. Seperti yang tadi saya sampaikan, ketika kita berpindah tempat menggunakan satu SSID, kita tidak perlu melakukan connection ulang selama wireless itu menggunakan metode WDS. Jadi kita bisa tetap tercover, tidak ada lokasi blank spot ya. Implementasi metode usulannya. Metode dilakukan dengan menggunakan mikrotik sebagai device untuk melakukan manajemen bandwidth dan WDS-nya untuk memastikan jangkauan sinyal sesuai kebutuhan user agar sinyalnya tetap stabil, user mendapatkan sinyal yang kuat. Lalu langkah-langkah dan implementasinya ini adalah termasuk melakukan konfigurasi IP address pada mikrotik, pada WiFi, DHCP server pada mikrotik, firewall NAT pada mikrotik, DNS, dan manajemen user pada mikrotik. Nanti kita akan kombinasikan dengan yang namanya user hotspot untuk manajemen usernya. Dari hasil implementasi menunjukkan bahwa metode WDS ini sangat efektif dalam meningkatkan jangkauan dan kualitas sinyal hingga 80 meter dari lokasi akses point. Hal inilah yang meningkatkan kenyamanan staf dan komunitas dalam menggunakan akses internet yang disediakan oleh kantor desa. Jadi targetnya adalah internet yang sebelum menggunakan WDS ini selalu bandwidthnya tidak di-manage, lalu sinyalnya yang buruk, konektivitas yang tidak stabil. Dengan adanya WDS dan dari hasil implementasi ini responnya cukup baik ya. Nah, berikut ini hasil analisa data yang tadi saya buat ya. Saya coba buat di Excel dengan contoh sebagai berikut ini. Jangkauan dari akses point, kekuatan sinyal, lalu pembagian bandwidth. Nah, berikut ini adalah hasil dari chart line-nya ya. Hasil analisa data. Hasil analisa data menunjukkan bahwa pengguna WDS berhasil mengoptimalisasikan pembagian bandwidth dengan memperluas jangkauan sinyal yang bagus, yang sangat luas ya jaringan wirelessnya, yang berdampak positif pada operasional kantor desa dan kenyamanan pengguna. Kesimpulannya, dengan metode WDS berbasis mikrotik, ini sangat efektif dalam menyelesaikan masalah keterbatasan jangkauan dan kualitas internet di kantor desa Trimukti Jaya. Metode ini juga meningkatkan efisiensi jaringan dan kenyamanan pengguna. Selain itu, kalau memang kita ingin menggunakan metode WDS yang berbasis mikrotik ini, saya rasa untuk cost-nya tidak terlalu mahal dan juga bisa kita pertimbangkan dibandingkan dengan beberapa device atau perangkat yang lainnya yang mungkin lebih memiliki durability yang cukup baik. Tapi mikrotik ini tidak kalah baik juga, bukan berarti mikrotik ini adalah brand yang kurang baik. Tetapi dalam hal pemilihan perangkat untuk kantor desa ini saya rasa sudah cukup ya kesimpulannya ya. Untuk ide pengembangan selanjutnya, dengan metode WDS ini sebetulnya dapat diintegrasikan dengan teknologi lain ya seperti IoT. Dengan contoh kita bisa monitoring akses point antar desa untuk kita kombinasikan dengan IoT untuk memonitoring akses pointnya gitu. Jadi ketika salah satu akses point down, mungkin nanti kita akan kombinasikan dengan IoT agar melakukan pengecekan atau automatic turn on ketika kita buatkan schedule di jam-jam tertentu setelah kita melakukan turn off gitu. Nah, hal-hal itu yang bisa kita kombinasikan dengan WDS.
Kita juga dapat mengelola jaringan secara real time atau dengan sistem keamanan jaringan untuk meningkatkan proteksi data pengguna. Integrasi ini sebetulnya dapat membantu dalam mengoptimalkan pengguna jaringan dan meningkatkan keamanan serta efisiensi operasional. Balik lagi ke paper optimasinya ya. Untuk optimasi dan manajemen user di sini saya ingin memperlihatkan sedikit tabel yang lain. Dari hasil uji coba jangkauan jaringan dengan jarak 1 meter, kekuatan signalnya adalah 21 dBm untuk laptop, lalu untuk smartphone 20 dBm sampai dari 1 meter sampai dengan 80 meter. Semakin jauh sinyalnya semakin loss ya tentunya ya, kekuatan signalnya ya. Nah, ini adalah sedikit gambaran untuk manajemen usernya. Kita menggunakan hotspot ya. Kita bisa memantau user yang connect dengan hotspot. Ya, baik. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai ujian akhir semester kali ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.